Halo masyarakat Kota Singkawang, salam presisi. Saya Ibda Ida Yurisma, Kandit Regiden Satlantas Polres Singkawang. Saat ini sesuai janji kita yang kemarin sudah mengupload Instastory di Instagram Satlantas Polres Singkawang seputar Q&A terkait penerbitan SIM di Satpas Satlantas Polres Singkawang. Oke, langsung aja kita jawab pertanyaan yang pertama dari Aningmu. Bang Aningmu, selebgram hits di Kota Singkawang. Bang Aningmu tanya, SIM online itu gimana, Min? Jadi, SIM online itu merupakan suatu aplikasi atau program yang diterbitkan oleh Korlantas Polri yang mempermudah rekan-rekan sekalian untuk melakukan perpanjangan SIM secara online dimanapun Anda berada tanpa perlu datang langsung ke satpas-satpas tujuan. Tapi kami informasikan untuk saat ini di penggunaan aplikasi SIM online ini yang kita sebut dengan aplikasi Sinar, SIM Nasional Presisi ini belum bisa kita lakukan di Satpas Polres Singkawang karena masih adanya perbaikan beberapa sistem dan mekanisme. Tapi tenang aja, nanti ketika aplikasi Sinar ini sudah bisa kita pakai atau kita gunakan di wilayah Kota Singkawang, pastinya akan kita share di medsos maupun media online Satlantas Polres Singkawang. Jadi buat rekan-rekan yang belum follow atau subscribe medsos-medsos kami, silahkan untuk di follow dan di subscribe baik di Instagram, Facebook, Twitter, TikTok maupun YouTube kami. Karena akan banyak informasi-informasi seputar lalu lintas di sana. Pertanyaan yang kedua yaitu dari Anggi 9803. Mas Anggi ini tanya, Min kalau SIM-nya bukan SIM Polda Kalbar tetapi mau diperpanjang di sini apa bisa? Jawabannya bisa banget asalkan KTP kalian itu sudah eKTP. Jadi mau dimanapun domisili KTP kalian itu sudah bisa dilakukan perpanjangan SIM maupun penerbitan SIM baru di Satpas seluruh Indonesia. Pertanyaan yang ketiga yaitu dari Alzar Pratama 97. Dia tanya kalau SIM kita udah lewat 1 hari masa perpanjang, bagaimana ya Min? Untuk perpanjangan SIM yang lewat kadaluarsanya lewat 1 hari itu sudah mengikuti prosedur penerbitan SIM baru. Jadi walaupun hanya lewat 1 hari itu tidak bisa lagi melakukan perpanjangan kecuali ada dispensasi karena adanya hari libur atau hari-hari besar tertentu yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Pertanyaannya selanjutnya dari dteguh23 tiadi underscores. Kalau penggantian SIM yang hilang itu gimana, Min? Jadi untuk penggantian SIM yang hilang, pertama rekan-rekan buat surat kehilangan di Polres Singkawang. Jadi nanti begitu surat kehilangan itu sudah ada, rekan-rekan bisa datang ke Satpas, nanti akan dicek oleh petugas kami apakah masa berlaku SIM rekan-rekan yang hilang itu masih atau sudah kadaluarsa. Nanti apabila masa berlaku SIM rekan-rekan itu masih bisa, nanti akan dilakukan pencetakan ulang. Dan biaya dari pencetakan ulang SIM yang hilang ini yaitu sama dengan biaya pencetakan SIM baru baik A maupun C ataupun jenis SIM lainnya. Tapi apabila ketika dicek SIM rekan-rekan sudah habis masa berlakunya, maka akan dilanjutkan dengan prosedur pembuatan SIM baru berikut dengan persyaratan-persyaratannya. Pertanyaan selanjutnya dari RBSTRY, semoga aku nggak salah sebut ya nama akunnya. Info persyaratan pembuatan SIM dong Min. Jadi persyaratan pembuatan SIM itu perlu melampirkan fotokopi KTP, jadi sudah pasti sudah berumur 17 tahun ke atas. Yang kedua yaitu membawa surat keterangan sehat dari dokter. Yang ketiga yaitu membawa surat hasil psikologi. Dan bisa datang ke Satpas Satlantas Polres Singkawang. Dan untuk rekan-rekan yang ingin memperpanjang SIM bisa membawa SIM lamanya yang masa berlakunya belum habis. Dan untuk yang akan melakukan pembuatan SIM baru, silakan untuk mengikuti prosedur selanjutnya baik untuk pelaksanaan ujian teori maupun ujian prakteknya. Dan buat rekan-rekan yang mau meningkatkan golongan SIM baik ke A umum, B1, B1 umum, B2 maupun B2 umum, silakan untuk melampirkan surat kelipeng atau SKUKP di Satpas Satlantas Polres Singkawang. Selanjutnya pertanyaan dari Eka_J_.
Berapa lama waktu untuk perpanjangan SIM C? Jadi di sini mungkin maksudnya durasi dari proses perpanjangan SIM C ini ya. Jadi untuk proses perpanjangan SIM baik A maupun C itu kurang lebih memakan waktu 30 sampai dengan 40 menit atau 45 menit. Jadi asalkan rekan-rekan sudah melengkapi semua persyaratan untuk perpanjangan SIM C ini, seperti dari pertanyaan sebelumnya yang sudah saya sebutkan, persyaratan-persyaratannya apa aja sudah dilengkapi, maka proses perpanjangan SIM baik C maupun A rekan-rekan bisa dilakukan dalam kurun waktu sekian. Pertanyaan selanjutnya dari Jai_brand_second. Bikin surat psikologi di mana Min? Khusus buat rekan-rekan yang di wilayah Kota Singkawang bisa membuat surat keterangan psikologi di Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Toko Warna-Warni, bisa masuk di sebelah Toko Vita Jaya. Jadi di sana rekan-rekan bisa untuk membuat surat keterangan psikologi khusus di wilayah Kota Singkawang. Selanjutnya pertanyaan dari Fendi.kusuma. Apakah pendaftaran bisa melalui online atau tidak biar tidak bolak-balik ngantri? Jadi seperti yang pertanyaan dari Bang Aningmu tadi bahwa pendaftaran bisa melalui online, tapi untuk saat ini aplikasi untuk pendaftaran SIM online tersebut atau aplikasi Sinar ini belum bisa beroperasi di wilayah Kota Singkawang, dan nantinya akan kami sampaikan atau kami informasikan apabila sudah bisa dioperasikan. Pertanyaan selanjutnya dari Handrio_Deka. Ada persyaratan swab test kah? Jadi untuk pembuatan SIM baik baru maupun perpanjangan itu tidak menggunakan swab test. Jadi cukup dengan surat keterangan sehat dari dokter yang sudah rekan-rekan pilih. Selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu dari Rita Kisna 28. Berapa biaya pembuatan SIM A? Untuk PNBP pembuatan SIM A baik yang perpanjangan maupun pembuatan baru, yang perpanjangan sebesar Rp80.000 dan untuk pembuatan SIM A baru sebesar Rp120.000. Oke, itu tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah rekan-rekan berikan di Open Q&A Instastory Satlantas Polres Singkawang. Dan apabila jawaban kami belum mewakili dari pertanyaan rekan-rekan, silakan bisa ditanyakan langsung ke admin kami melalui media sosial kami di Instagram, Facebook, Twitter, TikTok maupun YouTube kami di Satlantas Polres Singkawang. Dan kedepannya kami juga akan membuka Open Q&A lagi terkait masalah-masalah lalu lintas, seputar lalu lintas yang bisa rekan-rekan tanyakan. Jadi silakan untuk tetap mengupdate informasi-informasi di media sosial kami. Oke, sekian video dari kami kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih dan salam presisi.